Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pada ibadah doa malam ini. Tapi sebelum kita memulai, mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa mohon pimpinan daripada kuasa-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami bisa ada, hari ini kami bisa bernafas, hari ini kami bisa merasakan anugerah yang terbesar daripada-Mu Tuhan, itu semua karena kebesaran-Mu, itu semua karena karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan kalau sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi setiap kami, hamba-Mu yang berbicara di tempat ini. Setiap jemaat-Mu, setiap hamba-hamba Tuhan, siapapun Tuhan yang menyaksikan ibadah doa malam ini. Mari Tuhan Engkau berkati, Tuhan berikan kepada mereka hati seorang hamba, hati seorang murid yang mau untuk belajar bersama-sama untuk bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pimpin hamba-Mu yang sederhana, yang sama seperti jemaat Tuhan yang lain, mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Ya baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar dari satu bagian kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua. Kebenaran firman Tuhan saya ambil dari kitab Yosua pasal yang pertama, Yosua pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, sebenarnya kebenaran firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi karena sudah beberapa kali disampaikan baik oleh Pak Gembala maupun hamba-hamba Tuhan yang lain khususnya di tempat ini. Tetapi saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan ya yang menurut saya sangat bagus sekali untuk kita renungkan, terutama ketika kita memasuki di tahun yang baru ini. Ya, di tahun yang baru ketika kita harus memulai segala sesuatu, mari kita belajar bersama-sama ya untuk bisa melalui tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan akan saya bacakan demikian. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau tema Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Musa bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung ke sana kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab
Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 yang terakhir, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Satu kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengandung suatu janji daripada Tuhan kepada kehidupan kita. Ya, di sana dikatakan bahwa segala yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milikmu. Itu adalah janji yang Tuhan berikan atau berkat yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa Yosua ini adalah seorang abdi, atau bisa dikatakan dia adalah seorang hamba daripada Musa. Ya. Dia adalah seorang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ketika Musa sudah lanjut usia, mereka melakukan perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tetapi di tengah perjalanan hampir sampai di tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, tiba-tiba Musa harus dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika Musa akan dipanggil oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Kemana dia harus memimpinnya? Masuk ke tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi masalahnya adalah bagaimana mungkin Yosua yang tadinya dia seorang hamba daripada Musa, tiba-tiba diperintahkan oleh Tuhan untuk bisa memimpin bangsa Israel. Kalau kita bisa menggunakan akal sehat kita, pertanyaannya adalah kenapa bukan Harun kakaknya Musa, atau mungkin anak Musa yang diperintahkan untuk menggantikan Musa? Kan logikanya seperti itu. Tetapi justru Tuhan memerintahkan Yosua yang notabene seorang hamba untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya berpikir bahwa apa sebenarnya yang ada di dalam diri Yosua sehingga Tuhan malah meminta Yosua atau memerintahkan Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, satu-satunya yang diperhatikan oleh Allah di dalam kehidupan umatnya adalah hidup sebagai seorang hamba. Seorang hamba itu pasti hidup turut atau mengikuti apa yang diberikan atau aturan apa yang diberikan oleh pimpinannya. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Yosua. Itu adalah rahasia Allah di dalam kehidupan orang Israel atau bangsa Israel. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Tuhan gak akan melihat seberapa kedudukanmu, Tuhan gak melihat seberapa pandai yang engkau miliki, tetapi yang Tuhan lihat adalah hatimu memiliki hati seorang hamba, seperti Yosua yang memiliki hati seorang hamba, dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mungkin Yosua yang seorang hamba tiba-tiba diperintahkan Tuhan, tiba-tiba diangkat oleh Tuhan, tiba-tiba harus dibawa oleh Tuhan untuk memimpin bangsa yang kita tahu betul bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kalau tadinya misalnya Yosua memimpin bangsa Israel didampingi oleh Musa, okelah. Mungkin Musa karena sudah usia, lalu Musa menyuruh Yosua, kamu harus memimpin bangsa Israel. Enggak apa-apa, nanti saya akan menjadi penasehat dan lain sebagainya. Mungkin enggak apa-apa. Tetapi masalahnya adalah Musa pada saat itu sudah enggak ada. Sudah dipanggil oleh Tuhan, dia sudah meninggal. Nah, Yosua yang harus menggantikan Musa ini dalam kondisi yang mungkin kebingungan bagaimana caranya dia harus membawa bangsa ini masuk di dalam tanah Kanaan. Sementara di depan sana ada masalah yang harus dihadapi. Masalah apa itu? Ada
Sungai Yordan beserta dengan tembok Yeriko, ya, atau tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini bukan tanah yang kosong pada saat itu, tetapi tanah yang sudah didiami berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, dan sudah banyak kota yang ada di situ. Dan salah satu beban yang terberat, masalah yang harus dihadapi oleh Yosua beserta dengan bangsa Israel pada saat itu adalah mereka harus merebut atau masuk menyerang kota Yeriko. Ya, itu bukan sesuatu yang gampang. Ya, satu tembok yang begitu tebal yang nggak mungkin bagi bangsa Israel pada saat itu untuk bisa menembus itu. Tetapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya merenungkan ini, saya merasa bahwa kadang-kadang kita mungkin sama seperti orang-orang yang di sekitar kita ya. Kalau seperti tadi yang saya katakan bahwa kalau orang awam mungkin berpikir bahwa kenapa kok enggak anaknya Musa aja, atau mungkin kakaknya Musa, ya kan? Kakaknya Musa kan lebih pengalaman, ya. Kakaknya Musa itu adalah Harun, Bapak Ibu ya. Ya, kok bukan dia saja yang memimpin bangsa Israel, kan dia adalah saudara kandung daripada Musa. Kok bukan anaknya saja? Mungkin orang lain akan berpikir, ya, wah nggak beres ini. Ya, mungkin orang lain akan berpikir, oh kok bisa? Kok malah hambanya yang disuruh untuk memimpin bangsa Israel? Dan ini menjadi satu beban saya percaya pada saat itu di dalam kehidupan Yosua. Kenapa? Loh, saya ini loh hanya seorang hamba kok disuruh untuk mimpin. Disinilah Yosua merasa bahwa hatinya itu sungguh-sungguh rendah. Dia merasa bahwa saya ini enggak bisa, saya ini enggak akan mampu. Kenapa? Karena dari segi psikologi mungkin orang lain akan membicarakannya. Ya. Karena dari segi orang di lingkungan sekitarnya mungkin orang lain akan bekerja, kamu ini harus hanya seorang hamba. Tapi kok mau memimpin kami? Kan logikanya seperti itu. Tetapi satu hal yang saya melihat, Tuhan tidak melihat siapakah dia. Tuhan tidak melihat apa kedudukannya. Tuhan tidak melihat latar belakangnya seperti apa. Tetapi yang Tuhan lihat hatinya. Hati seorang hamba di dalam kehidupan Yosua itulah yang mau diangkat oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingin diangkat oleh Tuhan, maka miliki hati seorang hamba sama seperti Yosua. Untuk memasuki tahun 2021 ini Bapak Ibu, kemarin minggu lalu Kok Sandy sudah berbicara banyak ya, bagaimana tahun-tahun sebelumnya ketika setiap bulan Desember itu semua rumah makan itu sudah rame dan lain sebagainya ya kan. Bahkan kalau kita mau masuk itu mungkin harus booking dulu. Ya, harus booking dulu atau mungkin cari-cari tempat, meja-meja harus disusun dan lain sebagainya. Tetapi di tahun 2020 ya, rumah makan ya, mereka bahkan cari orderan ya kan. Siapa ini yang mau masuk? Ayo masuk. Tapi apa yang terjadi? Enggak ada satu orang yang mau. Itu loh. Nah, itu di tahun 2020. Masuki tahun 2021 kita tahu Bapak Ibu bahwa hari ini kita sedang masuk di dalam satu tahap PSBB karena pandemi COVID-19 ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam menghadapi untuk memasuki tahun 2001, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa kuat menghadapi, menjalani, melalui tahun 2001 ini bersama dengan Tuhan. Satu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, memiliki hati hamba, memiliki hati seorang hamba yang mau taat melakukan perintahnya. Itu rahasia utama di dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita percaya sama Tuhan, maka mari kita belajar untuk mengabdikan hidup kita, untuk mempasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang sudah berjanji di dalam kehidupan bangsa Israel. Maka janji Tuhan itu berlaku juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan ini. Yosua, dia sudah melakukan satu hal yang luar biasa, yaitu dia taat, dia
menghamba, menjadi hamba daripada Musa. Tetapi selanjutnya ketika kita sudah menjadi seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, maka ada satu lagi, ada beberapa tuntutan lagi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Seperti di ayat-ayat yang sebelumnya. Di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Karena Tuhan melihat bahwa Yosua ini ketika Musa sudah tiada, maka dia mungkin seperti orang kehilangan arah. Ya, mungkin seperti orang kehilangan arah. Dia mau melangkah ke sini takut salah. Dia mau ke sana takut nanti dicemooh orang. Dia mau maju mungkin takut kalah dan sebagainya, karena yang dihadapi pertama adalah dia harus menyeberang sungai Yordan. Ya. Kemudian di depan sungai Yordan ada tembok Yeriko yang begitu tebal. Ya. Dan kita tahu bahwa tembok Yeriko, ya, orang-orang Kanaan ini bukan orang-orang yang biasa. Ya, mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa berperang. Secara fisik, ya, mereka bukan orang-orang yang seperti orang-orang yang lain, tetapi fisiknya gede-gede. Ya. Fisiknya sangat besar, orang-orang yang besar, begitu luar biasa. Orang yang sudah terlatih, dan disinilah Yosua merasa bahwa, wow, kira-kira aku mampu enggak? Aku bisa enggak? Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau engkau tidak kuat, maka engkau tidak akan bisa maju. Dan hari ini Tuhan kembali berkata kepada kita, setiap kita yang ada di tempat ini, ya, setiap Bapak Ibu yang ada di rumah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk menghadapi tahun 2021. Sampai dengan bulan Desember nanti tanggal 31, kita harus kuat. Sekalipun situasi, kondisi ekonomi yang begitu parah, yang mungkin membuat kita seolah-olah putus asa, membuat kita seolah-olah minder, kecut hati dan lain sebagainya. Tuhan mau katakan kepada kita, janjinya itu adalah iya dan amin, tidak akan pernah terlewatkan. Tetapi syaratnya adalah kuatkan, teguhkanlah hatimu bersama dengan Tuhan. Itu yang akan membuat kita berhasil, sama seperti Yosua. Ingat bahwa janji Tuhan kepada Yosua adalah, dia berkata seperti ini, setiap tanah, setiap jengkal yang diinjak oleh kakimu, itu akan menjadi milikmu. Wow, ini keren banget, ya. Ini keren banget. Dan kalau hari ini kita mau menerapkan ini, saya pikir ini wow, ini sesuatu yang mungkin nggak mungkin bagi kita, nggak mungkin. Tetapi bagi Tuhan itu mungkin, Bapak Ibu. Ya. Janjinya itu dinyatakan benar-benar di dalam kehidupan Yosua. Kenapa? Karena Yosua dia kuat untuk menghadapi kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bagaimana caranya agar kita bisa kuat di dalam Tuhan? Bagaimana caranya agar kita bisa meneguhkan hati kita bersama dengan Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu adalah meneguhkan kepercayaan kita, ya, dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Sekali lagi saya ulangi, bagaimana caranya supaya kita bisa kuat dan teguh di dalam Tuhan? Yang pertama adalah kita harus meneguhkan kepercayaan diri kita, karena Dia Tuhan yang akan melakukan setiap kehendaknya di dalam diri kita. Jadi saudara, mari kita sama-sama belajar, ya, mari kita sama-sama belajar untuk meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita boleh memiliki rencana ke depan, tetapi rencana itu juga harus didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Yosua sudah melakukannya, sudah menjalani itu, maka saya percaya janji Tuhan kepada Yosua juga pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ya, tetap fokus untuk melakukan kehendak Tuhan. Fokus melakukan kehendak Tuhan. Ngomongnya gampang ya ngomong ya. Kalau kita ngomong fokus melakukan, siap. Wah, kalau jawabnya itu siap, cepat jawabnya. Tapi untuk melakukannya, wah ini saya pikir bukan hal yang mudah ya.
bukan hal yang mudah. Tapi Yosua mampu melakukannya. Coba Bapak Ibu perhatikan, ya kita belajar sama-sama. Yosua ini adalah seorang hamba. Ya, dia ikut menjaga kemah ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 hukum Taurat itu. Dan semua hukum-hukum atau perintah-perintah di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat itu sudah tertanam di dalam kehidupan Musa. Ya. Tetapi enggak cukup sampai di situ. Tuhan ingin katakan bahwa lakukan itu. Lakukan. Kalau kamu melakukannya, maka apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan Yosua pada saat itu pasti akan terlaksana. Tetapi kalau Yosua pada saat itu enggak mau melakukan kebenaran firman Tuhan, atau dia cuek-cuek saja, dia enggak peduli, dia hanya yang penting aku sudah jadi pemimpin. Ya kan? Yang penting aku sudah jadi pemimpin, yang penting aku itu bisa memimpin, tetapi mengabaikan firman Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan Yosua, maka Yosua pasti akan tersesat. Pasti Yosua juga akan jatuh. Tetapi kebenaran firman Tuhan diingatkan beberapa kali kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian yang terakhir itu, di sana dikatakan bahwa ingatlah harus memperkatakan firman itu siang dan malam, ya. Renungkan itu, kemudian yang terakhir, lakukan itu supaya engkau bisa bertindak hati-hati, engkau bisa menjalaninya dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Jadi satu kebenaran firman Tuhan yang saya tidak akan memperpanjang lagi, tetapi saya ingin berkata di dalam kehidupan kita, untuk melalui tahun 2020 ini, mari kita sama-sama belajar, ya, meneguhkan kepercayaan kita, meyakini bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Tidak sekalipun ada pembatalan di dalam kehidupan, di dalam pribadi Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janjinya itu selalu nampak, selalu nyata di dalam kehidupan kita. Syaratnya adalah kita harus teguh percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah tawar hati, itu adalah yang ketiga. Jangan kecut dan tawar hati. Ini maksudnya adalah jangan pernah minder. Ya, apa yang ada di depan kita, kita harus selalu yakin dan percaya bahwa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, ingat bahwa Yosua sukses itu semua karena otoritas yang diberikan oleh Allah di dalam diri Yosua. Dengan kata lain, kalau kita mau janji Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita di tahun 2021 ini, maka kita harus tahu, harus yakin, harus percaya, harus mengimani bahwa otoritas Tuhan itu sudah diberikan di dalam diri kita untuk melalui tahun 2021. Ya, satu kebenaran firman Tuhan yang kiranya bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan itu adalah iya dan amin. Sampai selama-lamanya janjinya itu pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Asal kita mau menjadi hamba yang setia. Asal kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam kehidupannya. Mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kecut dan tawar hati. Dan yakini otoritas Allah itu selalu ada bersama dengan kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita satu di dalam doa menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami imani bahwa janji-Mu Tuhan itu selalu iya dan amin di dalam kehidupan kami. Kami minta kepada-Mu Tuhan kekuatan, penghiburan, otoritas daripada-Mu Tuhan. Agar kami mampu untuk melewati tahun 2021 ini dengan baik. Ada banyak sekali tantangan, masalah yang ada di depan kami. Tetapi kami percaya ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan, segalanya pasti akan berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan akan memberkati. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Apapun Tuhan yang menjadi
pergumulan setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati. Baik itu pergumulan ekonomi, keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan kami berdoa, Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita itu di dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan gereja-Mu ini Bapa. Biarlah gereja-Mu ini bisa bertumbuh semakin hari, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, Wakil Gembala kami, setiap pengerja yang ada, setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan yang ada Tuhan, berkati sekalipun situasi kondisi pandemi yang ada ini Tuhan. Tetapi kami percaya itu tidak akan meluluhkan sukacita kami. Itu tidak akan pernah meluluhkan hidup kami untuk boleh melayani-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami masih bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jaga hati kami, jaga pikiran kami, jaga perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.